Selamat pagi Ibu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan bahwa kita bisa berbakti pagi ini dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini yang dipimpin oleh Ibu Sarah, mari kita masuk di dalam doa, mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi pagi ini bagi kami untuk memuji-muji Engkau, bersekutu di dalam firman Tuhan dan juga di dalam acara yang lain. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami mohon supaya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus urapi dan berkati yang membawa firman Tuhan dan kami sekalian, supaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sekalian memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Terkabul.
malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Salam Bapak Ibu, kita masuk dalam Minggu Advent yang ketiga, tanggal 13 Desember 2020. Hari ini firman Tuhan saya akan lanjutkan dari seri nama-nama Allah yang diambil dari Yesaya pasal 9 yang minggu lalu sudah Pak Riki mulai dengan Wonderful Counselor. Hari ini kita akan belajar satu bagian tentang Allah yang perkasa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menjadi penasehat ajaib bagi kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu tentang nama-Mu sebagai Allah yang perkasa. Hamba berdoa supaya kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi berkat untuk hamba juga menjadi berkat untuk semua jemaat Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini menguatkan kami dalam memasuki masa-masa yang tidak gampang, masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan kekacauan, bahkan masa-masa yang tidak menentu. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini juga menjadi pembawa damai untuk kami di tengah-tengah mempersiapkan hati kami untuk merayakan Natal, tapi juga untuk mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini, bersabdalah karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dan kita baca Yesaya pasal 9 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa Kekal, dan Raja Damai. Bapak Ibu, satu waktu ada seorang bapak yang tinggalnya di Arizona, suami istri, mereka sudah tua, umurnya sekitar 80-an tahun. Mereka menelpon anak laki-lakinya yang tinggal di New York. Mereka katakan, bapaknya bilang, "Nak, ibumu sakit keras. Saya nggak tahu apa bisa bertahan atau tidak, tapi yang pasti dia sakit keras." Anaknya bilang, "Oke, kalau begitu besok saya cari tiket, segera saya pulang. Saya akan kasih tahu sister saya di California." Dia telepon adiknya di California, dia katakan, "Ibu sakit keras, ayo kita pulang." Jadi keduanya pulang pada hari berikutnya. Sesudah menutup telepon, bapak itu katakan kepada istrinya, "Kedua anak kita pulang, besok Thanksgiving, mereka akan pulang dan merayakan Thanksgiving bersama-sama dengan kita. Mereka pulang dengan biaya sendiri, puji Tuhan." Lalu si bapak sambung katanya gini, "Gimana dengan Natal ya? Kan yang ini udah berhasil, gimana dengan Natal?" Nah Bapak Ibu, tentu bagaimana bapak ini merencanakan anak-anaknya bisa pulang untuk merayakan Thanksgiving dengan bersama dengan mereka, walaupun dengan trik. Ibunya tidak sungguh-sungguh sakit. Nah dia mulai bingung bagaimana dengan Natal nanti. Trik apa yang harus dia buat lagi untuk membujuk mereka pulang merayakan Natal bersama-sama dengan mereka. Apa kemudian buat Natal? Ini pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu. Sesudah kita merayakan Thanksgiving bulan lalu, apa yang kita akan lakukan atau siapkan untuk Natal? Natal berada di penghujung tahun di mana begitu banyak hal telah terjadi. Secara khusus tahun 2020 bukan tahun yang gampang Bapak Ibu. Tahun 2020 merupakan tahun yang dimana semua orang katakan kalau bisa dihapus saja dari dalam kalender. Tahun ini dimulai dengan COVID, dengan karantina, dengan kehancuran ekonomi, dengan kehilangan pekerjaan, kesulitan finance,
dengan ketakutan, dengan depresi, dengan hilangnya atau rusaknya hubungan antar sesama menjadi hancur, menjadi kacau balau karena politik dan berbagai hal lain. Natal tahun 2020 tidak sama dengan Natal lain. Dan Natal tahun ini merupakan Natal yang boleh dikatakan Natal yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 1 minggu, bahkan 1 bulan kemudian. Sehingga tahun ini kita mempersiapkan Natal kita. Bagaimana kita bisa mempersiapkan Natal yang penuh arti dan bermakna. Yang menarik Bapak Ibu, Yesaya pasal 9 ayat 6 tentang 4 nama Allah, 4 nama Yesus Kristus, 4 nama Juru Selamat yang dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Kristus, memberikan pengharapan baru. Firman Tuhan ini masih relevan walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu oleh Yesaya. Firman Tuhan ini tidak hanya untuk orang Israel yang menantikan Mesias, tidak hanya untuk orang percaya yang menantikan Mesias, tapi firman Tuhan ini masih berlaku untuk kita pada masa sekarang. Ketika kita memperingati Natal, tapi juga mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Dunia sedang dalam keadaan kacau balau. Ketika Yesaya menulis bagian ini 700 tahun sebelum Mesias lahir, sebelum Yesus Kristus lahir, atau 400 tahun masa di mana terjadi kegelapan, terjadi masa silent di mana tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan, tidak ada penampakan malaikat, tidak ada munculnya nabi-nabi, sehingga 400 masa silent dari masa 400 sebelum Masehi sampai Tuhan Yesus lahir merupakan masa yang gelap. Tapi firman Tuhan dalam Yesaya 9 ini memberikan pengharapan baru bagi orang-orang pada masa lalu, termasuk kita pada masa sekarang. Yesaya pasal 9 ayat 2 katakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu, bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa dunia pada masa itu hidup dalam kegelapan. Mereka tidak tahu kemana mereka harus melangkah, dan hal ini sudah dinubuatkan jauh sebelum hal itu terjadi. Mereka akan berjalan dalam kegelapan, tapi mereka yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sehingga Yesaya 9 ayat 2, Yesaya 9 ayat 6 membawa pengharapan baru lagi bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika semua keadaan dunia menjadi kacau, tiba-tiba kita mendengar kabar yang bahagia. Kabar itu membawa pengharapan baru bagi kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi pernahkah Bapak Ibu berada dalam keadaan di mana sudah jatuh ketimpa tangga? Sudah masalah kesehatan, masalah finansial, masalah depresi, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, semuanya datang bersamaan. Tapi ketika semua sedang datang bersamaan, datang firman Tuhan atau datang kabar gembira yang membuat hati kita lega. Seperti itulah yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu mendapatkan firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya ribuan tahun yang lalu. Sehingga minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang penasihat ajaib. Saya percaya kita sudah firman Tuhan itu sudah memberkati kita. Dan hari ini kita belajar apa itu Allah yang perkasa. Apa itu El Gibor, dalam bahasa Ibrani El Gibor, Allah yang perkasa. Jika kita menginginkan cahaya di tengah kegelapan, akan dimulai dengan kata ini, dengan nama ini, El Gibor, Allah yang perkasa, dalam 3 hal. Yang pertama, El Gibor, Allah yang perkasa, akan kita alami dalam hidup kita. Di tengah kekacauan, di tengah semua masalah, di tengah semua hal yang sedang kita alami, goncang-gancing sana-sini, kita akan mengalami El Gibor jika kita menempatkan El Gibor ini dalam 3 hal. Yang pertama, kita menyembah Yesus sebagai Allah. El Gibor artinya kita menempatkan Dia sebagai yang tertinggi. Kita menyembah Dia, menyembah Yesus, bayi Natal itu dan yang akan datang kembali sebagai Allah. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan Anda, sembahlah Yesus sebagai Allah. Yesus adalah Allah di dalam daging. Dialah Allah itu sendiri
Dialah Yahweh itu sendiri. Hal ini dituliskan dalam Yesaya pasal 10. Yesaya 10 ayat 20 katakan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Perhatikan kata Tuhan dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 ini. Semua ditulis dalam huruf kapital. Artinya, ketika kita melihat semua kata, semua huruf ditulis dalam huruf kapital, Tuhan dalam huruf kapital itu adalah terjemahan asli bahasa Ibrani untuk kata Yahweh, untuk kata Tuhan, untuk kata nama pribadi Allah sendiri yaitu Yahweh. Sehingga Yesaya 10 ayat 20 ayat 21 jelas ditulis, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah, El Gibor, Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani, El Gibor. Sehingga nama yang sama untuk Yesus Kristus ini yang ditulis dalam Yesaya 10 ayat 20-21 adalah kata yang sama, nama yang sama yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 6. Itulah nama Allah Yahweh. Nama yang sama ditulis dalam Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ketika Yesaya menyebut Kristus sebagai Allah yang perkasa, pembaca memahami ini sebagai referensi untuk Yahweh sendiri. Yeremia 32 ayat 18 mengatakan hal yang sama. Nabi Yeremia menyebutkan Tuhan sebagai Tuhan Maha Besar dan Perkasa, El Gibor dalam bahasa Ibrani. Sehingga Bapak Ibu, Yesus Kristus anak bayi yang lahir di palungan itu tidak lain adalah Yahweh sendiri, tidak lain adalah Allah sendiri. Hidup kita mendapatkan tujuan dan arti, makna ketika kita meluangkan waktu kita, hati kita, pikiran kita, energi kita untuk menyembah Dia saja sebagai yang satu-satunya. Masalahnya adalah terlalu banyak dari antara kita menyembah hal lain dalam hidup kita lebih daripada Tuhan. Kita menyembah pekerjaan kita lebih daripada Tuhan. Kita menyembah hobi kita, uang kita. Kita menyembah artis, kita menyembah atlet. Kita menyembah segala hal dalam dunia maya, dalam dunia sosial. Menyembah hobi kita, politik, persahabatan. Bahkan orang-orang di sekitar kita lebih daripada kita menyembah Tuhan sebagai El Gibor, sebagai Allah perkasa. Pantas saja hidup kita menjadi kacau balau karena kita tidak menempatkan Tuhan pada posisi prioritas yang paling utama dan terutama. Jika kita ingin membawa tujuan hidup kita, makna hidup kita kembali bermakna, kembali punya tujuan, maka hanya satu-satunya kita menyembah Yesus sebagai Allah El Gibor, sebagai Allah yang perkasa. Ketika kita menyembah pekerjaan kita, satu waktu Tuhan akan ambil itu dari kita. Ketika kita menyembah uang kita sebagai Allah kita, Tuhan akan mengambil itu dari kita. Menyembah hobi kita, menyembah kesehatan kita, orang-orang di sekeliling kita, Tuhan akan mengambil itu semua untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada penyembahan kepada Dia saja. Sehingga dapatkan tujuan dan makna hidup ketika kita menyembah Allah, menyembah Yesus sebagai Allah El Gibor. Satu kali seorang pria membeli sebuah rumah. Rumah itu dia sudah lihat semuanya, ruangan, ruangan strukturnya semua bagus, dia suka. Dia beli, waktu sudah ada deal, dia suka satu ruangan yang akan dia jadikan kantor dia. Tapi di sudut ruangan itu ada sebuah lemari dan dia tidak suka dengan kehadiran lemari itu. Sehingga dia katakan kepada tukang yang bawa dia ke situ, dia bilang, saya suka ruangan ini tapi boleh nggak kamu buang lemari itu? Lalu tukang itu katakan, lemari itu tidak bisa dibuang. Loh, saya sudah beli, saya berhak untuk buat apa saja dengan lemari yang saya tidak sukai itu dalam ruangan tersebut. Lalu tukang itu katakan, bukan begitu masalahnya. Oke, kalau begitu apakah ada dalam akte pembelian atau peraturan bahwa
lemari itu tidak boleh dibuang. Oh tidak, tidak ada sama sekali, itu tidak berdasarkan akte pembelian. Tapi ada dalam rencana. Anda tidak dapat mengambil atau membuang lemari itu tanpa merobohkan rumah itu. Karena lemari itu adalah bagian dari struktur utama rumah ini. Jika Anda mengambil rumah ini, mengambil lemari ini, maka berarti Anda meruntuhkan seluruh rumah ini. Bapak Ibu, begitulah dengan penyembahan terhadap Allah. Allah yang perkasa, Allah El Gibor. Ketika kita menyembah Dia sebagai satu-satunya Tuhan kita, maka Dia menjadi kekuatan kita. Tetapi ketika kita menghapus penyembahan kita kepadanya, seperti orang tadi berusaha untuk menghapus lemari itu dari dalam rumahnya, maka Allah, kekuasaan Allah dalam rumah kita, kekuasaan perlindungannya, kekuasaan dan kasihnya untuk kita akan berakhir dengan kekacauan, berantakannya hidup kita. Kita tidak dapat menghapus penyembahan terhadap Allah dalam hidup kita, karena itu menjadi struktur utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya suka baca satu buku-bukunya pendeta Tim Keller. Dalam salah satu buku terlarisnya, Bapak Ibu, kita pernah belajar buku Tim Keller ini tentang Prodigal God. Beberapa waktu lalu, 2-3 tahun lalu kita belajar Prodigal God. Nah, ada satu bukunya Tim Keller yang judulnya The Reason for God. Dia menuliskan berbagai alasan tentang penyembahan kepada Allah sebagai hal yang utama. Tim Keller menuliskan begini: jika Anda memusatkan hidup dan identitas Anda pada pasangan, pada suami atau pada istri Anda akan bergantung secara emosional. Anda akan cemburu, Anda akan memiliki sifat yang mengendalikan orang lain. Masalah orang lain akan membebani Anda. Yang kedua, dia bilang, jika Anda memusatkan kehidupan dan identitas Anda pada keluarga dan anak-anak Anda, bukan kepada Tuhan, Anda akan mencoba menjalani hidup Anda melalui anak-anak Anda sampai mereka membenci Anda. Mereka tidak memiliki diri mereka sendiri, dan yang paling buruk adalah Anda mungkin akan menyiksa mereka pada saat mereka tidak menyenangkan hati Anda. Jika Anda memusatkan hidup dan identitas Anda pada pekerjaan dan karir Anda akan menjadi orang yang gila kerja dan membosankan. Dan yang paling buruk adalah Anda akan kehilangan keluarga kehilangan teman. Jika karir Anda gagal dan tidak berjalan sesuai harapan Anda akan mengalami depresi berat. Jika Anda memusatkan hidup dan identitas Anda pada uang dan pada harta benda Anda akan dimakan oleh kekhawatiran, tapi juga oleh ketamakan terhadap uang. Anda akan rela melakukan hal-hal yang tidak etis untuk mempertahankan gaya hidup Anda, yang pada akhirnya itu akan menjadi bom waktu yang akan meledakkan hidup Anda. Jika Anda tidak menjadikan penyembahan kepada Tuhan sebagai segala-galanya. Jika Anda memusatkan hidup dan identitas Anda pada kesenangan, kepuasan, kenyamanan, Anda akan menemukan diri Anda kecanduan sesuatu. Anda akan terikat pada strategi untuk melarikan diri sebagai alat untuk menghindari kekerasan hidup. Jika Anda memusatkan hidup Anda dan identitas Anda pada hubungan, pada relasi dan persetujuan orang lain, Anda akan takut menghadapi orang lain dan tidak mau menerima kritik. Kritik akan menyebabkan Anda sakit dan membuat Anda menjadi teman yang tidak berguna. Jika Anda memusatkan hidup dan identitas Anda pada tujuan yang mulia, Anda akan membagi dunia atas dua hal, baik dan buruk, dan menjelekkan lawan Anda. Ironisnya, Anda akan dikendalikan oleh musuh Anda. Tapi tanpa mereka Anda tidak akan memiliki tujuan. Dan jika Anda memusatkan hidup Anda pada identitas Anda pada agama dan moralitas, jika Anda memenuhi standar moralitas Anda, akan menjadi sombong, merasa benar, menjadi pribadi yang kejam. Jika Anda tidak memenuhi standar moral Anda akan merasa bersalah dan itu akan menghancurkan hidup Anda. Jangan pernah memusatkan hidup kita, hati kita kepada sesuatu
atau siapapun selain Yesus Kristus. Karena hanya dialah sendiri, Yesus Kristus, bayi Natal itu, Allah El Gibor itu, yang akan membawa makna dan tujuan hidup dalam hidup kita. Memusatkan penyembahan kita kepada hal lain hanya akan membawa kehancuran, kekacau balauan dalam hidup kita. Sehingga kalau saat ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan kacau balau hidup Bapak Ibu, coba kembali introspeksi diri kita. Apakah kita sedang dalam keadaan menyembah Allah, ataukah kita sedang menyembah hal-hal lain di luar Allah, lebih daripada Allah itu sendiri? Yang kedua, jika kita ingin hidup kita ini punya makna, punya tujuan, Natal kita punya tujuan, kita mendapatkan arti di tengah-tengah semua kekacauan yang ada, maka hal kedua yang kita perlu perhatikan tentang nama ini, Allah El Gibor, Allah perkasa, adalah jadikanlah Yesus sebagai pembela Anda. Pernahkah Bapak Ibu berhadapan dengan pengadilan? Pernahkah Bapak Ibu ke court di mana Bapak Ibu menjadi orang yang tertuduh dan Bapak Ibu membutuhkan seorang pembela? Saya tidak pernah ke court karena diri saya, tapi saya pernah ke court karena anak saya. Tapi Allah perkasa, kata El Gibor ini, merupakan nama yang berarti yang menolong saya, menolong keluarga saya, melewati masa-masa sulit itu. Allah Yesus yang saya sembah itu menjadi Allah pembela bagi saya. Yesaya 54 ayat 17 itu merupakan ayat yang benar-benar kami pegang selama masa-masa sulit itu. Dan Allah membuktikan dirinya sebagai Allah El Gibor ketika kami mengalami masa sulit. Allah perkasa ini mengandung unsur pembela. Artinya, percayakan diri Anda, percayakan diri kita kepada Yesus sebagai pelindung dan pembela Anda. Yesus menjadi satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya kita memperoleh rasa aman. Bapak Ibu yang pernah mengalami apa artinya menjadi victim atau apa artinya ke court, mungkin tidak punya lawyer atau tidak mampu untuk membayar lawyer. Bapak Ibu, Dia adalah Allah El Gibor. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia menjadi pembela kita. Kata perkasa dalam perjanjian lama ini dipakai umumnya untuk menggambarkan para pahlawan dan para pemenang dalam perjanjian lama. Kata ini menggambarkan prajurit yang hebat dan dalam pertempuran yang menempuh pertempuran dengan gagah berani. Saya kasih contoh beberapa hal khususnya dalam 1 Tawarik pasal 11. Ketika nama-nama orang yang perkasa yang berperang bersama Raja Daud dituliskan secara khusus dalam 1 Tawarik pasal 11. Nama mereka itu adalah Yasobam. Yasobam itu orang yang mengangkat tombak dan melawan musuhnya, membunuh 300 orang sekaligus. Ada Eliezer, dia berdiri tegak ketika semua orang melarikan diri dari tentara Filistin. Ada Eliezer dan Daud di tengah-tengah ladang gandum melawan seluruh orang Filistin. Juga ada 3 orang perkasa yang menerobos masuk ke perkemahan orang Filistin untuk mengambil air sumur untuk diberikan kepada Raja Daud karena Raja Daud kepingin minum air dari sumur itu. Mereka adalah disebut orang-orang perkasa. Giborim artinya para pahlawan yang merupakan pemenang perang. Hal yang sama juga terjadi ketika Daud berperang melawan Goliat dan berhasil mengalahkan Goliat. Daud disebut pahlawan perang yang gagah perkasa atau Giborim. Sehingga dalam Yesaya 9 ayat 6, ketika Yesaya menulis nama bayi yang akan lahir itu sebagai Allah perkasa, El Gibor itu artinya dia pejuang, dia pemenang perang, dia pahlawan yang gagah perkasa. Dia prajurit yang hebat, seorang yang berani menempuh apa saja dan menjadi pembela untuk kita. Yesaya 42 ayat 13 katakan, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah El Gibor. Dia seorang pejuang yang hebat, yang gagah perkasa. Dia menjadi pembela jika kita bersamanya, dan dia akan melindungi kita dari musuh spiritual kita. Ketika Yeremia dipukul oleh sang nabi Yeremia dipukul dan dimasukkan ke dalam sumur oleh Pasyur, imam kepala itu, dia pikir dia bisa membungkamkan Yeremia ketika Yeremia dipukul dan dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Yeremia tidak terintimidasi sedikit pun. Yeremia tidak takut. Keesokan harinya Yeremia berkata dalam Yeremia 20 ayat 11,
Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Kata yang sama ini dipakai kata El Gibor, Allah yang perkasa. Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu sekarang, kalau Bapak Ibu membutuhkan pembela, jadikan Tuhan sebagai pembela Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu di warga kota Wauconda, Illinois, mereka mengalami satu masalah. Jadi waktu itu banyak orang rupanya kalau mau Natal itu suka berkunjung menjadi turis di Wauconda ini di Illinois untuk melihat tempat sejarah di situ. Nah, warga Wauconda berpikir alangkah bagusnya kalau mereka punya tiap kali Natal, karena biasanya turis datang pada waktu Natal, mereka tuh pasang 2 salib besar di jalan masuknya untuk menerangi orang, tapi juga untuk menjadi kayak seperti simbol. Oh, kalau Natal datang ke sana ada 2 salib besar. Tapi itu terjadi 60 tahun lalu, rupanya 31 tahun kemudian, tahun 1989, ada seorang ateis namanya Robert Sherman. Dia dari juru bicara American Atheist, dia bilang dia nggak setuju. Sehingga dia buat gugatan untuk menghapus tradisi itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu mereka mau naik ke pengadilan, mereka pikir satu yang pasti mereka akan kalah. Mereka bilang nggak usah. Mereka berdoa, kepalanya namanya, pemimpin mereka namanya Joyce Mitchell. Dia bilang, ayo kita berdoa. Mereka berdoa dan dia minta Tuhan memberikan hikmat untuk dia mengambil jalan keluar untuk hal itu. Karena Natal sudah dekat. Sudah itu apa yang terjadi? Semua rakyat, semua warga kota itu bersatu. Baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen. Mereka katakan jangan takut, jangan naik ke pengadilan. Mari kita lakukan sesuatu. Kita pasang saja di rumah kita. Tidak ada yang melanggarnya. Karena ketika mereka memasang 2 salib itu dianggap melanggar peraturan karena dipasang di tanah negara. Jadi yang mereka buat adalah apa? Warga kota yang punya toko, punya perusahaan, rumah mereka, semua itu jendela mereka, jendela toko mereka, jendela rumah mereka itu mereka pasang salib, lampu salib yang besar dengan ukuran yang besar di semua kota. Sehingga bukan hanya 2 salib di jalan masuk kota itu, tapi di semua jalan kota itu menjelang Natal dipasang lampu salib yang besar di semua rumah, di semua toko. Dan itu menjadi kemenangan yang luar biasa. Ketika Joyce Mitchell berkeliling desa dengan putrinya yang berumur 6 dan 9 tahun, dia menangis. Karena apa? Media menuliskan, menggambarkan tentang kekalahan warga Wauconda. Dia bilang, kami tidak kalah, tapi kami menang. 2 salib itu telah diganti dengan ratusan salib. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, jangan pernah takut dalam perkara apapun. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam keadaan susah. Bapak Ibu mungkin membutuhkan pembela atau lawyer dari dunia ini. Tapi ingat, kita punya lawyer di atas segala lawyer. Allah El Gibor, menjadi pejuang, pemenang perang, prajurit yang gagah perkasa untuk kita. Dia menjadi lawyer dan pembela kita. Saya ingat satu kisah tentang Rod Cooper. Rod Cooper ini dibesarkan di peternakan babi. Tiap tahun mereka itu punya paling tidak ada 1000 babi yang dilahirkan setiap tahun di tempat dia tinggal. Satu kali dia main dengan beberapa ratus anak babi, 200-300 anak babi lagi berlarian. Lalu satu anak babi dari ratusan anak babi itu datang menjilat kaki dia. Dia ambil anak babi itu, dia gendong, dia elus-elus. Rupanya si anak babi ini nggak senang. Jadi dia berontak minta turun. Waktu dia merontak minta turun, Rod tidak mau menurunkannya. Dia bilang, saya nggak akan menurunkan kamu sampai saya puas untuk mengelus kamu. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh anak babi kecil itu? Anak babi itu berteriak sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Belum pernah dia mendengar teriakan anak babi sekeras itu. Dalam waktu 2 detik Bapak Ibu, dalam waktu 2 detik, puluhan induk babi, mama-mama babi ini datang, paling tidak ada 30 induk babi itu datang dengan berat 500-600 pound, datang untuk menyerang Rod. Rod segera menurunkan anak babi itu dan lari pontang-panting. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan anak babi itu sama dengan apa yang terjadi dengan kita. Kita hanya perlu menyerukan
kesesakan kita, ketakutan kita, apapun yang sedang kita alami, pergumulan apapun yang sedang kita alami, serukan itu kepada Allah Bapa, Allah yang perkasa, yang akan menjadi pembela untuk kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam dunia ini. Ingat, Yesaya 54 ayat 17 menjadi jaminan untuk kita. Dia Allah El Gibor, Dia Allah pembela untuk kita. Yang ketiga, yang terakhir, Dia bukan saja Allah pembela untuk kita, bukan saja Allah prajurit untuk kita, bukan saja Allah pemenang untuk kita, tapi jadikan Yesus sebagai pelepas Anda. Ketika kita menjadikan Allah yang menjadi pelepas bagi kita, artinya kita bergantung penuh kepadanya sebagai sumber keselamatan dari dosa dan dari kuasa setan. Dia menjadi juru selamat yang melepaskan kita dari hidup lama kita, dari hukum maut. Dia menjadi pelepas kita dari kuasa setan. Sefanya pasal 3 ayat 17 katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dan kelepasan. Bapak Ibu, banyak kali kita tidak berpikir El Gibor itu, nama Allah yang berkasa itu mengandung unsur pelepas, mengandung unsur juru selamat, mengandung unsur penebusan. Ada satu kisah tentang Sheriff Lloyd Prescott. Ini terjadi tahun 5 Maret tahun 1994. Pada waktu itu dia sedang bertugas di Salt Lake City, memberikan seminar ceramah untuk polisi-polisi muda yang baru. Waktu dia keluar dari tempat seminar dekat library, dia lihat ada satu rombongan orang, jumlahnya 18 orang, diiringi oleh seorang penyandra sedang memegang pistol dan membawa mereka masuk ke dalam satu ruangan. Apa yang dilakukan oleh Prescott? Dia buka baju polisinya, dia ganti dengan baju jalanan. Dia masuk ikut ke dalam ruangan itu menjadi salah satu tawanan ke-19. Lalu ketika penyandra ini berusaha untuk menghitung mereka satu persatu dan katakan, oh kamu nomor 1, kamu nomor 2 akan mati, kamu nomor 3 akan saya tembak. Prescott muncul dan katakan, saya polisi, saya tangkap kamu. Berusaha dia diserang oleh si penyandra ini, tapi dia akhirnya berhasil ditembak mati. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Prescott pada waktu itu disebut sebagai pelepas, sebagai juru selamat dari 18 orang yang nyaris mati ditembak pada waktu itu. Kata yang sama El Gibor itu dipakai. El Gibor ini mengandung unsur atau berarti Allah pelepas, Allah juru selamat, Allah yang menyelamatkan kita dari kuasa setan maupun dari kuasa maut. Dengan cara yang sama 2000 tahun yang lalu Allah melepaskan kita dari hukum maut. 2000 tahun yang lalu Ia menjadi juru selamat bagi kita ketika Dia mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Dan sampai saat ini Dia menjadi pelepas untuk kita dari semua kuasa si jahat. Ibrani 2 ayat 14-15 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka Ia, Yesus, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ayat 15, supaya dengan jalan demikian apa? Ia membebaskan, melepaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu, itu yang dilakukan Yesus untuk kita di atas kayu salib. Ketika Yesus mati, Ia mati 3 hari untuk sementara, tapi Dia bangkit kembali dari dalam kubur. Dia bangkit mengalahkan maut, tapi kehancuran iblis atas kemenangan Yesus bersifat permanen. Suatu hari iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api yang sudah disediakan baginya. Yesus adalah Allah perkasa. Dia menjadi pelepas bagi kita, Dia menjadi pembebas bagi kita. Karena itu kita hanya perlu satu hal, untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, sehingga kita lepas dari kuasa setan. Tahun 2003-2004 saya dan Pak Riki masih melayani Sidoarjo. Kami diberi kesempatan untuk melayani sekumpulan anak-anak pelajar SMP, SMA yang dikirim dari berbagai daerah Indonesia Timur di Sidoarjo. Mereka tinggal dalam satu rumah, dan ketika anak-anak ini datang, rupanya mereka dibekali dengan jimat-jimat dari orang tua mereka masing-masing.
jimat untuk pelindung dan sebagainya. Nah, waktu mereka sudah mulai aktif melayani, rupanya setannya itu tidak suka, sehingga setannya ini mengamuk. Dan mengamuknya ini massal, Bapak Ibu. Sehingga semuanya itu kerasukan pada saat yang bersamaan. Pertama 1, 2, tiba-tiba bersamaan semuanya kerasukan. Saya dan Pak Riki dipanggil ke sana. Anak-anak ini didoakan, dilepaskan hanya dengan satu nama. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu pergi, lepas, semuanya dibebaskan. Mereka yang tadinya mukanya muram, mukanya gelap, kemudian menjadi cerah ceria, penuh sukacita, dibebaskan dan dilepaskan. Bapak Ibu, jika kita ingin mengalami kelepasan atas kuasa setan, maka kita harus menjadikan dia Allah El Gibor. Dia menjadikan dia Allah yang perkasa, pelepas kita, juru selamat kita. Dalam keadaan dunia yang kacau balau, kita punya pengharapan besar karena kita punya Allah El Gibor. Dalam kekacauan dunia ketika kita hendak merayakan Natal, ada teman saya katakan, nggak enak mau merayakan Natal tahun ini. Nggak ada semangat untuk merayakan Natal tahun ini. Nggak ada semangat bahkan untuk pasang pohon Natal. Bapak Ibu, kita punya pengharapan besar. Pengharapan itu tidak pernah berubah. Karena Allah El Gibor itu tidak pernah berubah. Apapun situasi yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, kekacauan apapun yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, ingat, dia penasehat ajaib, tapi dia juga Allah yang perkasa. Dia sanggup untuk membebaskan kita, menjadi pembela untuk kita, melepaskan kita. Tapi ingat, sembahlah dia sebagai Allah satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kami mungkin sedang penuh dengan kekacauan dalam hidup kami, dengan berbagai hal yang membuat kami panik, takut, depresi, dengan berbagai situasi yang tidak menentu di tengah-tengah hidup kami sekarang. Baik kami di sini, baik kami di negara lain. Tapi Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu dalam kitab Yesaya ini tetap up to date sampai saat ini. Kami mengucap syukur karena kami menyembah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang lahir sebagai bayi 2000 tahun lalu di kandang di Bethlehem. Tapi Allah yang sama itu adalah Allah El Gibor. Allah yang menjadi pelepas kami, pelindung kami, pembela kami, lawyer bagi kami. Allah yang satu-satunya menjadi pusat penyembahan kami. Kami mohon ampun kalau seringkali kami menjadikan hal lain dalam hidup kami sebagai pusat penyembahan kami. Tapi Tuhan, kami berdoa supaya dengan firman Tuhan hari ini, ambillah kekacauan dari dalam hidup kami, gantikan dengan sukacita-Mu, karena kami tahu Engkau Allah El Gibor. Engkau satu-satunya yang akan menyelesaikan semua perkara bagi kami. Engkau satu-satunya yang Allah yang menjadi pembela dan pelepas hidup kami. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kami mempersiapkan merayakan Natal, tapi juga menyambut kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi pengharapan baru lagi bagi kami untuk menyambut Natal, tapi juga mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini. Amin. Baik Bapak Ibu, semua yang di rumah dan juga semua Bapak Ibu yang menonton ibadah online ini di mana saja Bapak Ibu berada. Doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah pada hari ini. Khususnya ketika kita belajar nama dari Tuhan Yesus Kristus yang kedua, yaitu Allah yang perkasa. Doa saya, kebenaran ini bisa menguatkan lagi Bapak Ibu hari ini dan tiap-tiap pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Stephen Handrati yang ulang tahun tanggal 8 Desember. Selamat ulang tahun juga untuk Pak Dapotan Siregar yang ulang tahun tanggal 9 Desember. Selamat ulang tahun untuk Ruben Niki Julu yang ulang tahun tanggal 11 Desember. Dan selamat ulang tahun pernikahan, happy anniversary untuk Pak Joko dan Ibu Vita yang berulang tahun untuk pernikahan mereka tepatnya tanggal 9 Desember juga. Tuhan memberkati Stephen, Tuhan memberkati Pak Dapotan, Tuhan memberkati Ruben, Tuhan juga memberkati Pak Joko dan Bu Vita dan Vene sekeluarga. Baik, yang berikut Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 20 Desember minggu depan ibadah Natal kita NLCC Indonesia hanya akan diadakan secara online. Jadi tidak ada kebaktian in person di playground. Semua kita fokus untuk menonton acara ibadah Natal online kita yang akan mulai start jam 5 sore.
jam 5 sore. Bapak Ibu ingat, jangan lupa, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kita semua doakan supaya ibadah perayaan Natal kita tahun ini lagi, khususnya dalam rangka kita berdoa dan mendukung satu gereja di pedalaman Kalimantan Barat, ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua, dan kita juga bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya, sehingga kita juga bisa merayakan Natal, bersuka cita untuk berkat-berkat Tuhan di masa Natal ini, tapi juga kita bisa berbagi bagi sesama kita di Indonesia, khususnya menolong mereka atau menolong gereja GEMI yang berada di pedalaman Kalimantan Barat. Mengenai persembahan, Bapak Ibu sudah bisa mulai berikan hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Bapak Ibu bisa kasih cash dalam amplop, tapi Bapak Ibu harus tulis NLCC Indonesia, tapi juga ada tambahan NLCC atau Natal NLCC Indonesia, atau juga bisa tulis Natal atau Christmas NLCC Indonesia dalam kurung Kalimantan Barat. Ya, Bapak Ibu jangan lupa. Yang tulis cek, jangan lupa selalu pay ordernya selalu NLCC saja pay ordernya. Nanti memo atau note catatan di sebelah kiri bawah baru Bapak Ibu tulis Natal NLCC Indonesia atau NLCC Indonesian Christmas dalam kurung Kalimantan Barat. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanya saya atau Ibu Sarah atau Ibu Fitri mengenai penulisan persembahan ini. Ya, itu saja pengumuman hari ini, Bapak Ibu. Kiranya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Kita terus doakan untuk semua persiapan Natal kita tanggal 20. Bapak Ibu terus doakan semua proses yang sedang berlangsung. Pak Heri di Lombok yang mengedit, mixing semua lagu musik, Jane juga mengedit semua video, sehingga semua rangkaian acara nanti bisa menjadi berkat buat kita semua. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.